setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasih Tuhan di mana saja berada. Jumpa lagi dengan kami di acara Renungan Life Spirit SNGM Minggu 11 Februari 2024. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang spesial yang akan dibawakan oleh Bapak Anton Bele dengan tema renungan menyentuh. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mari kita mendengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menyentuh. Kita mengambil salah satu intisari dari bacaan Injil tadi dengan pusatkan perhatian pada kata menyentuh. Ini kutipannya begini: ia mengulurkan tangannya menyentuh orang itu. Jadi Yesus menyentuh orang itu. Tapi orang itu sendiri datang. Dia menyadari bahwa dia kusta. Lalu dia datang sambil berlutut di hadapan Yesus dan dia minta untuk disembuhkan. Yesus menyentuh dan seketika itu juga dia sembuh. Jadi para sahabat terkasih, menyentuh, Yesus menyentuh orang yang mau datang kepadanya. Nanti pada hari Rabu Abu kita datang dalam upacara abu, kita datang serahkan kita punya dahi kepada imam, dan imam atas nama Yesus Kristus menyentuh kita punya dahi dan membuat tanda salib dari debu dengan peringatan kita ini debu akan kembali kepada debu dan bertobatlah. Jadi Yesus menyentuh kalau kita datang, dan datang juga dengan penuh iman, harap, dan kasih. Harap
kita disembuhkan. Iman, percaya bahwa Yesus ini punya kuasa. Dia Allah. Dia bisa berbuat apa saja yang kita mau, yaitu bahwa kalau kita mau, kita disembuhkan, kita disucikan dari dosa-dosa kita, dan Yesus katakan, jadilah sembuh, jadilah suci. Untuk itulah kita dalam masa tobat ini kita datang supaya Yesus menyentuh. Dan Yesus menyentuh itu dalam bermacam-macam upacara. Macam dalam upacara Rabu Abu, Yesus menyentuh kita. Sedangkan menyentuh yang paling luar biasa yaitu dalam setiap kali Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu Yesus datang, bukan hanya menyentuh, tetapi masuk dan bersatu dengan kita. Dan menyentuh yang lain yaitu dalam doa, kita doa buat tanda salib. Itu langsung kita minta Bapa, Putra, dan Roh Kudus datang menyentuh kita dengan tanda yang kita buat ini. Menyentuh kita punya dahi, dada, dan bahu buat tanda salib. Inilah makna dari kata menyentuh. Menyentuh. Kita biarkan diri disentuh oleh Tuhan. Tuhan menyentuh kita. Dan kita pun menyentuh Tuhan dengan memeluk Dia dan membiarkan Dia masuk ke dalam hati kita dan bersatu. Demikianlah teman-temanku, para sahabat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan melalui hamba Allah Gabriel Wilhelmus Yohanes Manek, kita biarkan diri disentuh oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Anton Bele yang sudah membawa renungan pada hari ini. Semoga kita dapat merenungkannya. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh